Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur sehat, kembali lagi berjumpa dengan saya Yuyun Trumansari dari studio Sirenekesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Hari ini saya tidak sendiri tentunya, telah hadir bersama kita narasumber kita yaitu Bapak Iketut Wijayadi SST atau akrab kita sapa dengan Pak Ikrom. Beliau ini adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Yuk kita sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi Pak Ikrom. Selamat pagi Mbak Yuyun. Gimana Selamat kabarnya? pagi untuk semua dulur sehat Kabupaten Nganjuk. Gimana kabarnya Pak Ikrom hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya, tetap Alhamdulillah. semangat. Begitu juga dengan dulur sehat, semoga sehat selalu dan selalu semangat. Ya. Oke Pak Ikrom, jadi hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Nah, PKG ini saat ini sedang hangat-hangatnya di masyarakat Pak Ikrom. Ya. Tetapi mungkin belum banyak info yang beredar di masyarakat tentang PKG ini seperti apa. Nah, mungkin Pak Ikrom bisa menjelaskan terkait dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Yuyun dan seluruh dulur sehat di Kabupaten Nganjuk. Ini adalah satu kesempatan yang baik bagi kita dari Dinas Kesehatan untuk menyapa seluruh dulur sehat Kabupaten Nganjuk terkait dengan topik yang lagi hangat ini, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan gratis ya di hari ulang tahun. Jadi seperti kita tahu bersama bahwa program ini adalah merupakan program yang menjadi salah satu program Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, di mana beliau pemerintah dalam hal ini memberikan hadiah ulang tahun bagi seluruh warga Indonesia dengan cara memberikan pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh puskesmas yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nganjuk ini. Nah, kemudian program ini memanfaatkan momentum ulang tahun memang supaya gampang diingat, Mbak Yun, gampang diingat dulur sehat semua. Jadi kalau ulang tahun kan orang Indonesia atau kita di Kabupaten Nganjuk pun saat ini khususnya di kalangan muda tentu pasti akan sangat teringat ya, sehingga mudah sekali untuk kita, oh ya saya ulang tahun berarti saya bisa memanfaatkan program ini untuk dalam rangka apa ya, tentunya dalam rangka untuk pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan maupun tenaga medis di puskesmas. Demikian Pak Yun. Baik, jadi biasanya kalau kita ulang tahun itu kan pasti diberikan surprise oleh teman-teman. Nah, ternyata negara juga memberikan perhatian untuk rakyatnya yaitu dengan memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang tentunya juga diberikan secara gratis ya Pak Ikrom. Betul sekali. Kemudian tujuan dari program ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, baik Pak Yun dan juga dulur sehat semua. Jadi pemerintah ini sudah berupaya bagaimana untuk masyarakat kita sehat. Salah satunya adalah bagian memberikan hadiah ulang tahun ini. Mungkin barangkali kalau pada waktu yang lalu hadiah ulang tahun itu bisa berupa barang, berupa uang mungkin. Nah, ini pemerintah ini memberikan hadiah ulang tahun berupa pemeriksaan kesehatan gratis. Ini gunanya apa? Ya dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran ya, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat ya tentunya. Kenapa demikian? Karena dengan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun ini akan memberikan sebuah dampak yang luar biasa bagi masyarakat itu sendiri untuk mereka kedepannya bisa menjadi lebih sehat lagi. Karena apa? Mereka sudah tahu bagaimana kondisi kesehatan mereka saat mereka diperiksa. Demikian, Mbak. Lalu untuk sasaran atau yang bisa menerima manfaat dari PKG ini tuh apakah semua kalangan atau hanya tertentu ya Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Dulur sehat sekalian, nggak usah khawatir, seluruh warga negara Indonesia, mulai dari yang baru lahir 1 hari, 2 hari, sampai yang usia lansia, ini semua berhak mendapatkan hadiah ulang tahun. Ya, ini luar biasa, kita berikan seluas-luasnya untuk seluruh warga Indonesia, dan terutama sekali warga Kabupaten Nganjuk. Pada saat ulang tahun, maka mereka bisa mendapatkan program ini, seperti itu. Lalu Bapak, sebenarnya kalau pemeriksaan kesehatan itu di masyarakat kan ada ya, mungkin kita kenal dengan posyandu, mungkin dengan sasaran bayi balita. Nah, kemudian untuk PKG ini apakah sama atau mungkin ada yang berbeda gitu dengan pemeriksaan kesehatan yang sudah ada di masyarakat? Baik, Mbak Yun dan dulur sehat sekalian. Jadi kalau yang saat ini sudah kita kenal mungkin posyandu ya, posyandu itu kan biasanya mengarah ke sasarannya balita. Yeah. Itu dulu paradigma yang lama posyandu itu sasarannya balita.
Nah, sekarang ini dengan adanya Posyandu ILP, maka sebenarnya seluruh segmen masyarakat, kelompok masyarakat pun bisa memanfaatkan Posyandu. Nah, namun Posyandu yang berkembang saat ini, yang Posyandu ILP ini masih sangat terbatas. Sehingga kemudian untuk PKG ini atau CKG ini mau tidak mau harus dilakukan di puskesmas. Kenapa demikian? Karena memang akan ada banyak pemeriksaan yang membutuhkan alat-alat kesehatan, membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang lebih banyak. Nah, ini tidak bisa dilakukan di Posyandu. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu, bapak-bapak atau siapapun yang sudah memanfaatkan Posyandu ILP untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala, ini adalah kesempatan emas untuk kemudian datang kembali ke puskesmas dalam rangka untuk pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahun. Jadi ini bedanya Mbak Yun. Kalau Posyandu ILP hanya terbatas pemeriksaannya, tapi kalau yang PKG ini Masya Allah luar biasa. Bahkan Mbak Yun ya, ini juga dulur sehat perlu tahu ini. Kalau dihitung-hitung ya, maka setiap orang yang diperiksa di pemeriksaan kesehatan ini, dia akan mendapatkan benefit ataupun keuntungan kurang lebih 1 sampai 2 juta per orang ini ya. 1 sampai 2 juta. Oleh karena itu ini merupakan kesempatan yang langka, kesempatan yang berharga, kita gunakan sebaik-baiknya. Begitu. Ini berarti sama seperti kita mendapatkan hadiah medical check up. Betul ya, sekali. Karena untuk pemeriksaan medical check up bagi masyarakat itu kan memang mungkin dirasa agak mewah gitu ya, dan mungkin juga tidak semua kalangan mau untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian negara ini memberikan fasilitas yang luar biasa tentunya dulur sehat, pemeriksaan kesehatan gratis yang tentunya di dalamnya juga ada pemeriksaan laboratorium ya Pak, ya, betul yang sekali. biasanya disenangi masyarakat. Nah, kemudian program ini kan baru digaungkan kan 2025 ini ya Pak. Betul. Lalu untuk manfaatnya ini bisa kita rasakan mulai kapan ini Pak? Oh iya, baik. Bapak Prabowo kemarin beserta jajarannya kementerian itu sudah melaunching ya cek kesehatan gratis ini seluruh Indonesia sejak tanggal 10 Februari kemarin pada hari Senin ya. Betul. Ya, betul, hari Senin di Surabaya, kemudian diikuti oleh seluruh kabupaten kota termasuk di Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah kemarin Bapak PJ Bupati pada hari Selasa kemarin tepatnya tanggal 11 ini kemudian melaunching juga program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nganjuk bertempat di Puskesmas Kertosono, dan kemudian secara simultan diikuti oleh seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Nganjuk, dan ini insya Allah akan boleh diikuti atau bisa diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang berulang tahun. Loh, ada pertanyaan gini yang sederhana gini Mbak Yun, loh, saya ulang tahunnya tanggal 1 Januari atau 1 Februari sebelum tanggal 10, bagaimana? Nggak ada masalah, karena apa? Yang berulang tahun pada tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 Februari kemarin yang belum sempat mendaftar, maka boleh ataupun bisa mendaftar dan kemudian tetap dilayani sampai pada akhir bulan April nanti. Itu, jadi silakan untuk dimanfaatkan kesempatan yang berharga ini. Seperti itu Mbak. Baik, untuk jangka waktunya kan masih diberikan jeda ya Mas? Iya, untuk betul, yang sudah ada lewat jeda. Nah, untuk bisa menikmati fasilitas ini, apakah ada pendaftaran khusus atau bagaimana Pak Ikram? Baik, setidak-tidaknya ada 2 cara Mbak Yuyun dan dulur sehat sekalian perlu tahu ini. Yang pertama, saat ini kan kita sudah sangat familiar dengan HP masing-masing ya. Betul. Jadi masyarakat luas bisa mendaftar terlebih dahulu menggunakan yang namanya layanan Satu Sehat Mobile. Jadi nanti masyarakat kita Kabupaten Nganjuk bisa mendownload dulu ya di Play Store-nya aplikasi Satu Sehat Mobile ya, Satu Sehat. Nah, kemudian nanti mendaftar, kemudian setelah itu dengan cara apa? Ya tentu mengisi data diri, kemudian nanti setelah diisi akan mendapatkan notifikasi Mbak Yun. Jadi mendapatkan notifikasi melalui WA ya. Kemudian masyarakat yang sudah mendaftar lewat Satu Sehat Mobile ini, mereka akan diminta untuk melakukan screening mandiri. Nanti gampang itu dulur sehat, nggak usah khawatir, diikuti saja apa yang perintah di sana diikuti. Nah kemudian nanti setelah semua selesai, maka kemudian nanti akan ada notifikasi manakala akan contoh katakanlah gini, saya berulang tahun bulan Mei ini, nah, saya sudah daftar hari ini, boleh.
Nah, kita pun boleh mengisi kuesioner itu nanti pada waktu 1 bulan menjelang pemeriksaan itu nanti akan ada notifikasi. Akan ada notifikasi, ada apa namanya semacam pengingat ya, reminder bahwa Anda 1 bulan lagi akan diperiksa mendapatkan tiket. Nanti setiap orang akan mendapatkan tiket ya. Tiket itu didapat melalui satu sehat mobile tadi. Jadi insya Allah ini tidak sulit, terutama sekali untuk yang kalangan muda atau barangkali juga yang kalangan yang sudah sepuh-sepuh pun sekarang ini sudah semua pegang HP ya, jadi insya Allah nggak terlalu sulit. Nah, bagaimana halnya dengan orang tua kita, kakek nenek kita, Mbah Uti, ya, Kang Yangkung, yang kesulitan, nggak apa-apa, nanti didaftarkan oleh anaknya atau cucunya. Jadi pada waktu nanti cucunya mendaftar, disertakanlah mbahkungnya ini. Nama mbahkungnya, nomor induknya disertakan semua sehingga nanti tetap semua terlayani. Ini pun dulur sehat, ini pun kalau masih mengalami kesulitan, boleh kok nanti daftar langsung ke puskesmas dengan membawa KTP, membawa atau barangkali membawa kartu BPJS kalau ada nomor BPJS-nya gitu ya. Itu boleh datang. Atau bisa juga melalui chatbot WA. Apa itu? Ini nomornya biar saya juga nggak tuh hafal ya nomornya. Oke, dulur sehat simak ya mungkin. Yang membutuhkan chatbot tanpa mendownload aplikasi berarti bisa ya Pak? Oke, boleh nanti dicatat ya. Kalau yang belum bisa mendownload satu sehat, nanti lewat WA saja ya. Lewat WhatsApp chatbot, yaitu di nomor 0811 10 500 567. Saya ulangi ya. Nanti silakan simpen nomornya ya, tulis saja PKG atau CKG gitu ya. 0811 10 500 567. Oke, sekali lagi supaya masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa mudah untuk mengaksesnya. Saya ulangi nomornya 0811 10 500 567. Nah, setelah disimpan, nanti masyarakat Nganjuk, dulur sehat bisa mengetik di sana ya. Ketik saja gimana? Halo gitu ya, atau hai gitu aja ya. Nah, kemudian nanti akan mendapatkan balasan ya dari DTO-nya, dari adminnya bahwa nanti kita sudah boleh mendaftar dan nanti akan mendapatkan notifikasi, akan mendapatkan semacam pengingat bahwa nanti kapan kita harus mendaftar ataupun mendatangi puskesmas yang kita ingin periksa di sana. Seperti itu, Mbak Yuyun. Baik. Ya. Jadi untuk cara daftarnya ya dulur sehat bisa melalui aplikasi Satu Sehat yang bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Kemudian ketika sasaran itu tidak bisa mengakses ya Pak Ikrom, bisa daftar langsung juga di Fasyankes terdekat. Tentunya untuk peserta juga harus memiliki BPJS ya Pak Ikrom untuk bisa menikmati layanan ini atau untuk saat ini, dan ini menjadi satu janji pemerintah, yang tidak punya BPJS pun silahkan datang. Ya. Luar biasa. Tapi ada catatannya, manakala pemeriksaan sudah berlangsung, kemudian ditemukan ada masalah-masalah terkait dengan kesehatan seseorang, nah itu nanti dikenai biaya tentunya. Tapi kalau untuk yang pemeriksaan ini gratis gitu ya. Nggak usah khawatir, kalau memang ada penyakit yang memang harus ditindaklanjuti, nanti tentu berbeda halnya. Kalau yang udah punya BPJS, mudah-mudahan ini bisa di-cover BPJS. Kalau yang tidak punya BPJS, ya memang jadi risiko karena kita sudah tinggal di sebagai warga negara Indonesia, seyogyanya memiliki jaminan kesehatan ini. Satu hal lagi barangkali Mbak Yun dan dulur sehat perlu ketahui, bahwa BPJS ini kita tahu bersama, kan tidak semua penyakit bisa di-cover ya. Betul. Tidak semua penyakit bisa di-cover. Bahkan beberapa penyakit yang dikeluhkan masyarakat ini harusnya sudah bisa di-cover, ternyata kok mengalami kesulitan untuk meng-covernya. Oleh karena itu pentingnya PKG itu di sini. Manakala seseorang berusaha untuk menjaga kesehatannya dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin, bahkan memanfaatkan PKG ini, maka dia tentu akan mendapatkan benefit atau keuntungan. Saya tahu, saya sakit apa.
Sehingga kemudian bisa diantisipasi, sehingga kemudian nanti tidak sampai jatuh sakit. Seperti itu, Pak. Betul. Jadi memang apa ya Pak Ikram, kita mengetahui lebih awal ya, preventif, tindakan preventif sebelum terjadi keparahan suatu penyakit. Jadi masyarakat bisa untuk melakukan perubahan pola hidup ke perilaku hidup sehat. Begitu ya, dulur sehat. Nah, mungkin ada pesan-pesan untuk dulur sehat di rumah Pak Ikram terkait dengan program ini? Oke, terima kasih Mbak Yuyun dan dulur sehat sekalian. Perlu diingat bersama bahwa pemerintah sudah meluncurkan program ini dengan satu tujuan mulia tentunya, agar bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Jadi sekarang paradigma yang lama harus dirubah. Ada loh ya, beberapa orang itu takut kalau ketahuan sakitnya gitu ya. Lah kalau sudah takut ketahuan sakitnya, terus nggak mau datang berobat, nggak mau datang periksa, nanti tiba-tiba langsung stadium 3, 4. Lah ini kan memberatkan masyarakat, memberatkan keluarga sendiri. Jadi mari kita sama-sama menyadari bahwa pemerintah sudah memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kita periksa, kita manfaatkan, nggak usah takut-takut. Mbak Huti, Mbak Kakung, ya, Pak D, Bude, monggo, rawuh ke puskesmas. Coba ya bayangkan, panjenengan barangkali selama ini mungkin nggak pernah kepikir, kok sampai puskesmas bisa periksa jantung? Bisa sekarang ya, dengan adanya PKG ini, Mbak Huti, Mbak Kung ya, rawuh ke puskesmas akan diperiksa semua ya, tensi darahnya, gula darahnya, asam uratnya, kemudian nanti diperiksa jantungnya, bagaimana kondisi jantungnya. Nyun sewu, pada usia-usia sudah senja itu ya di atas, bahkan di usia-usia muda pun kadangkala penyakit jantung ini juga bisa menimpa ataupun menjangkiti seseorang. Oleh karena itu nanti diperiksa. EKG ini mahal loh ya kalau di rumah sakit ini, makanya sekali lagi tadi saya di awal sampaikan, ini kalau seandainya dikurskan dalam bentuk rupiah itu bisa sampai 1 juta sampai 2 juta. Nanti diperiksa ya, semuanya akan diperiksa. Kemudian akan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya terkait hal ini. Dan yang pasti nanti akan ada rapot Mbak Yuyun. Ya, rapot ini akan muncul di Satu Sehat Mobile. Ya, nanti bisa dibaca seperti apa hasil pemeriksaan ini. Jadi saya berharap ini dimanfaatkan yang sebaik-baiknya oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Enggak terkecuali ya, bayi baru lahir pun harus periksa. Satu hal ini Mbak Yun dan dulur sehat sekalian. Bayi sekarang ini ada indikasi bisa terjadi yang namanya kelainan hipotiroid. Ya, ada namanya hipotiroid itu satu kondisi di mana seseorang itu kalau sudah kena ini nanti akan berpengaruh kepada perkembangan ini ke depan ini. Bahkan dia ini akan bisa mengalami sampai kepada retardasi mental. Ya, anaknya seperti bahasanya, debil wajahnya ya. Itu bahaya sekali. Oleh karena itu baru 1 hari, 2 hari langsung diambil sampelnya. Ini nggak murah, dulur sehat sekalian. Ini diambil sampelnya lewat tumitnya bayi itu, kemudian dikirim ke laboratorium, dan kemudian nanti hasilnya kalau memang positif akan segera ditangani, diobati supaya tidak terjadi pertumbuhan perkembangan terganggu nanti sehingga tetap sehat. Demikian pula untuk anak. Oh ya, satu lagi saya hampir lupa Mbak Yuyun dan dulur sehat sekalian. Bagaimana dengan anak-anak sekolah? Kalau tadi ada bayi bisa ditangani. Kalau balita bisa langsung berobat juga dicek kesehatannya. Bagaimana dengan anak sekolah? Anak sekolah mohon bersabar dulu. Anak sekolah ini nanti akan dimulai seiring dengan tahun ajaran baru nanti insya Allah kesiapan kita ya. Kita akan menyasar ke sekolah-sekolah untuk pemeriksaan ini. Akan secara bergilir nanti dilayani anak-anak sekolah kita. Nggak usah khawatir. Sekali lagi seluruh elemen masyarakat akan mendapatkan yang namanya pemeriksaan kesehatan ini. Mulai dari bayi yang baru lahir sampai balita. Sampai lansia. Kemudian khusus untuk balita, ini untuk ibu-ibu muda nih, para ibu-ibu milenial ini ya, para generasi Gen Z ini yang sudah jadi ibu muda ini, ya perlu juga diketahui di dalam PKG ini anak-anak kita ya yang masih balita ini dia akan mendapatkan pemeriksaan yang komprehensif ya, mulai dari aspek fisiknya sampai kemudian aspek kognitifnya, bagaimana dia perkembangannya, bagaimana dia dicek bagaimana apakah dia ini sudah sesuai dengan umurnya. Betul. Kalau umur sekian dia harus bisa apa, umur sekian bulan dia sekian tahun dia bisa apa, ini akan dicek.
Ya, sehingga nanti dengan mengetahui kondisi anak-anak kita, tumbuh kembangnya, maka ini akan sangat membantu pertumbuhan nanti ke depan akan semakin sehat. Dan ini mahal loh ya. Ini kalau seandainya diperiksa di swasta, bukan main ini. Dan jangan lupa, puskesmas kita sudah siap Pak Yun. Tenaga-tenaga ahli yang di puskesmas, ya baik dari tenaga gizi, tenaga yang menangani masalah pertumbuhan untuk yang deteksi tumbuh kembang anak ini sudah sangat terlatih. Dan juga dilengkapi juga dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Seperti itu, Pak. Baik, untuk di Kabupaten Nganjuk sendiri, berarti untuk semua puskesmas ini sudah siap ya Bapak untuk melayani pemeriksaan? Betul sekali, sudah siap. Dulur sehat sekalian, jangan segan-segan untuk datang ke puskesmas. Seluruh puskesmas Kabupaten Nganjuk sudah siap. Tapi sekali lagi, monggo untuk mendownload dulu Satu Sehat Mobile, mendaftar dulu di sana. Kalau seandainya keburu ulang tahun kok belum daftar bagaimana? Monggo rawuh ya, rawuh di puskesmas. Semua puskesmas Kabupaten Nganjuk sudah siap. Nanti dengan senang hati akan dipandu oleh kawan-kawan di puskesmas, walaupun mungkin agak lama. Pak Yuyun ya, dulur sehat sekalian, kalau penjenengan rawuh ke puskesmas pada hari ulang tahun belum mendaftar, ya tentu harus prosesnya agak panjang. Karena apa? Penjenengan harus mengisi dulu screening mandiri. Nah, kalau penjenengan sudah mendaftar lebih dulu dengan melakukan screening mandiri, maka tentu akan lebih cepat, paling dalam satu setengah jam selesai. Tapi kalau belum mendaftar, kemudian baru datang ke puskesmas, mungkin bisa lebih dari 2 jam. Enggak apa-apa, insya Allah demi kesehatan kita, demi kesehatan penjenengan semua, saya kira waktu ini juga sangat bisa kita manfaatkan dengan baik. Dan juga tentu puskesmas akan tetap melayani penjenengan. Puskesmas siap ya, siap. Nanti kalau ada kendala-kendala yang perlu dikomunikasikan, nanti bisa dibicarakan dengan petugas puskesmas. Seperti itu, Mbak. Jadi memang sangat dianjurkan untuk masyarakat untuk mendaftar dulu ya melalui aplikasi Satu Sehat. Karena yang pertama juga akan mempersingkat waktu dulur sehat di rumah ketika berada di pelayanan Fasiankes ya. Karena kalau daftar di puskesmas ya lumayan lama ya nanti Pak, karena screeningnya pasti juga banyak. Memakan waktu, ya betul sekali. Ya, jadi untuk dulur sehat di rumah jangan lupa untuk menikmati fasilitas yang sudah diberikan oleh negara kepada dulur sehat semuanya dengan melakukan CKG atau PKG di Fasiankes terdekat, tentunya dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di aplikasi Satu Sehat. Begitu ya Pak Ikram? Ya. Oke, satu lagi barangkali mungkin sebelum kita akhiri diskusi kita ini. Ya. Kita saat ini mungkin berpikir bahwa apa sih gunanya kok kita harus periksa, apakah kemudian nanti akan berdampak buruk pada kita? Sama sekali tidak ya, dulur sehat sekalian. Justru inilah, bahkan program ini dipuji oleh banyak negara ya. WHO pun memuji bagaimana langkah berani pemerintah Indonesia untuk memberikan kado ulang tahun dalam bentuk PKG ini sangat dipuji. Karena apa? Ini untuk mendorong agar masyarakat kita semakin sehat. Monggo, Bapak Ibu yang barangkali hari ini takut diperiksa, ya, putra-putrane, monggo dimotivasi Bapak Ibu kita untuk mau memeriksakan PKG ini ya pada waktu ulang tahun. Kemudian juga barangkali mbahkung kita, yangkung kita, yang nguti, monggo ya didaftarkan juga bersama dengan yang mendaftarkan adalah bapak ibunya ataupun cucu-cucunya. Monggo nanti disertakan juga mbahkungnya dan mbah putrinya. Jadi sekali lagi pentingnya kita memeriksakan kesehatan secara dini ini agar kita kemudian nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan tidak terkena penyakit yang berat. Nah, kalau mengetahui lebih awal, tentu kita akan bisa prepare, bersiap, supaya nanti tidak menjadi beban baru bagi keluarga kita tentunya. Sekali lagi, BPJS kita ini kan sekali lagi belum bisa mengcover seluruh penyakit. Oleh karena itu, dengan mengetahui penyakit lebih dini, maka insya Allah kita bisa menyiapkan diri, sebaiknya saya seperti apa. Pola hidup sehat tentunya ya. Mungkin olahraga, mungkin istirahat yang cukup, mungkin makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, dan demikian juga anak-anak kita. Coba bayangkan, seandainya ibu-ibu yang katakanlah yang muda ini tidak mengetahui tentang deteksi tumbuh kembang anak, ini kesempatan yang baik ya. Anak saya ini kelihatannya sehat, gemuk, bisa lari ke sana kemari. Ternyata dia mungkin
bisa jadi stunting seperti itu, atau barangkali mungkin anak kita kelihatan sehat ternyata dia mengidap sesuatu yang mungkin ada kelainan bawaan yang mungkin perlu ditindaklanjuti. Ini untuk anak-anak balita kita, anak-anak orang-orang tua ataupun para usia-usia produktif ini, ya ada ya umur 40 itu sudah ketahuan katarak, Mbak, misalnya, Mbak. Ada seperti itu kasusnya. Jadi ternyata begitu dia periksa PKG baru ketahuan, oh ternyata dia katarak yang halus. Ya, ini kan berarti dengan mengetahui lebih awal, maka masyarakat bisa bersiap. Berarti saya harus lebih waspada, bagaimana saya harus berpola hidup sehat lebih ke depan. Atau juga barangkali yang selama ini nggak tahu kalau penyakit jantung, punya riwayat jantung atau punya sesuatu yang kira-kira membahayakan bagi dirinya. Inilah kesempatan berharga. Jarang-jarang loh ini. Kita kan belum pernah dengar ya pemerintah memberikan kado ulang tahun yang luar biasa ini. Jadi ini betul-betul monggo masyarakat kita Kabupaten Nganjuk yang saya cintai, kita manfaatkan seluas-luasnya ya kesempatan yang berharga ini agar masyarakat Nganjuk tetap sehat ya, menyongsong masa depan lebih baik, dan kemudian kita bisa lebih sejahtera. Demikian Mbak Yun. Baik, memang kalau di masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan itu banyak yang takut memang ya Pak Ikram, karena betul. Takut dengan hasilnya gitu. Malah ada paradigma di mana masyarakat itu lebih baik saya tidak tahu hasilnya. Itu jangan seperti itu ya dulur sehat, karena ini fasilitas yang sangat luar biasa. Harus kita pergunakan sebaik mungkin demi kesehatan kita begitu. Baik Pak Ikram, terima kasih banyak informasi yang luar biasa ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis untuk dulur sehat di rumah. Jangan lupa untuk yang akan ulang tahun atau yang sudah lewat ulang tahunnya di bulan Januari ataupun Februari, jangan lupa untuk menggunakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, tentunya dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu di aplikasi Satu Sehat. Baik, terima kasih Pak Ikram atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini atau kita informasikan kepada dulur sehat hari ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.